Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita bertemu kembali di kajian kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu agama. Karya Syekh Abdul Qa'qa Muhammad bin Salih bin Ishaq As-Say'ari. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk membaca buku ini, dan alhamdulillah kita sampai di jalan menuju semangat untuk ilmu agama yang ke-12, berkaitan tentang doa Allah an yuwaffiqaka li talabil ilmi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepadamu untuk menuntut ilmu agama. Penulis memberikan nasihat kepada kita, sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu adalah dengan berdoa. Karena seorang penuntut ilmu harus mengetahui seyakin-yakinnya bahwasannya semua kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu layasirun 'ala man yassarahullah." Sesungguhnya jalan yang berat itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan semua yang bersifat kesusahan, kepayahan, kesukaran itu bisa dimudahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Sehingga penuntut ilmu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sedang dirundung kemalasan, kejenuhan, tidak semangat lagi dalam menuntut ilmu agama, harus kembali kepada Allah agar Allah melimpahkan taufiknya. Tidak boleh seorang penuntut ilmu bersifat angkuh dan sombong, ya, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Justru itu termasuk perbuatan dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala akan marah ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya seorang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya berdoa, karena sebelum ayat ini Allah berbicara tentang doa, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, dan harus selalu mengucapkan doa sebagaimana doa dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amal yang diterima dan rezeki yang baik. Seorang, lihatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hakikat ilmu. Ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari yang lainnya. Nah, ilmu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lainnya, bukan dari makhluk. Sehingga Rasulullah SAW meminta
ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat perkataan Nabi Syuaib yang beliau mengatakan kepada kaumnya, "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu." Dan taufik dan petunjuk yang aku ikuti hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah lah aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Seorang penuntut ilmu tidak boleh menjadi seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta itu aku dapatkan lantaran ilmu yang aku miliki. Tidak boleh sama sekali seorang penuntut ilmu mengatakan demikian. Ilmu yang kita dapatkan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus kembali kepada Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala kemudahan untuk kita dalam menuntut ilmu agama, dan itu semuanya bisa terwujudkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ucapan kita dalam bacaan sholat kita, sholat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, bukan? Kita mengatakan, kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Sehingga harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Doa ini sebagai senjata. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Nah, jadi kita harus gunakan doa ketika kita mendapatkan kesulitan. Kita berdoa kepada Allah ketika kita mendapatkan kesusahan dalam menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau ditimpa kesulitan dalam memahami sebuah ayat atau hadis, ya, beliau langsung sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimni, wa ya mufahhima Sulaiman, fahimni. Ya Allah, Engkaulah yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, maka ajarkanlah aku ilmu. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, maka fahamkanlah untukku ilmu. Nah, dan seketika itu Allah memberikan pemahaman kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Intinya barang siapa yang betul-betul mau kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya. Karena Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau seorang penuntut ilmu jauh dari berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menuntut ilmu, agar diberikan semangat untuk menuntut ilmu, maka sungguh dia celaka. Seperti Qarun yang Allah tenggelamkan dia bersama harta-hartanya ke muka bumi ini, lantaran bersikap sombong. Nah, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita dalam menuntut ilmu. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk orang yang tidak bangga diri terhadap apa yang telah kita lakukan. Tidak boleh kita ujub. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat, ya Allah, Zat yang maha hidup dan berdiri sendiri,
Ya, tidak ada yang menyangkanya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits, aku memohon bantuan. Aslih li sya'ni kullah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan ya Allah, janganlah engkau serahkan, ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau biarkan dirikulah yang mengakui seluruh amalnya atau amal ibadahnya. Ya, ujub seperti itu. Janganlah engkau biarkan diriku berbangga diri. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini penulis tidak menyebutkan kisah salaf kecuali mungkin beberapa saja. Ini lebih cenderung banyak di awal penulis berbicara tentang kekuatan doa bagi setiap penuntut ilmu. Penulis mengatakan, akhi, inna talabal ilmi asy-syar'iyyi wa tahsilahu huwa hibatun wa minhatun minal maula jalla wa ala, yamunnu wa yun'imu biha ala man kana mustahiqqan laha min ibadihi as-salihin, wa ma dama al-amru kadzalik, fa idza aradta an tashta'ila himmatuka wa taqwa hamasatika wa, di sini tashta'il, qawwa yuqawwi, tuqawwi gitu ya. Hamasatuka litolabi hadzal ilm fatruq baba man yamlikuhu walja ilaihi jalla wa ala wa tazallal lahu la'allaka an takuna minal maqbulin, innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Nah, wahai saudaraku, kata penulis, sesungguhnya menuntut ilmu agama dan mendapatkannya, ya, menghasilkan ilmu agama merupakan pemberian hadiah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Dan Allah lah yang memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga ilmu agama itu merupakan hibatun wa minhatun, ya, pemberian dan karunia yang Allah berikan. Kalau antum sudah mengetahui segala ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang memberikan kenikmatan tadi pada hamba-hambanya yang berhak mendapatkannya dari hambanya yang saleh. Kata penulis, فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَعِلَ هِمَّتُكَ أَنْ تَشْتَعِلَ هِمَّتَكَ. Nah, kalau kamu ingin menyalakan semangatmu, وَتُقَوِّ حَمَاسَتَكَ, dan menguatkan semangatmu dalam menuntut ilmu, ya. Jadi beliau ngasih solusi. Kalau antum sudah mengetahui ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus apa solusinya? Solusinya adalah fatruk baba man yamlikuhu, ketuklah pintu orang yang memilikinya, zat yang memilikinya. Siapa yang memilikinya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetuk pintu. Ya, maksudnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walja ilaihi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki ilmu, bukan? Kita harus mengetuk pintu dengan berdoa. Kita harus kembali kepada Allah. Maka Allah akan mudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu. Wa tazallal lahu, dan rendahkanlah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
la'allaka an takuna minal maqbulin. Semoga Allah menjadikanmu termasuk orang yang diterima. Diterima apa? Diterima didengar doa antum. Jadi syaratnya apa tadi? Doa dan kembali kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, membujuk, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan limpahan ilmunya kepada kita. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, tidak mengetuk pintu dengan berdoa, maka kita akan susah sekali untuk mendapatkan ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya cukup mengatakan kun, jadilah, maka seorang akan dimudahkan jalannya untuk ilmu. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, kemudian penulis setelah ini membahas berkaitan tentang betapa pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waqad amarana al-Maula tabaraka wa ta'ala bidu'aihi wal luju'i ilaihi fi kulli ahwalina faqala 'azza min qa'il wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sungguh Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan kembali kepada Allah SWT dalam setiap kondisi, termasuk untuk ilmu agama. Setiap kondisi kita harus kembali kepada Allah SWT. Harus kita berdoa kepada Allah SWT dalam setiap apapun kondisinya. Suka maupun duka. Ya. Baik dalam keadaan berilmu maupun masih keadaan jahil bodoh. Harus kembali kepada Allah. Bahkan Allah mengancam kalau seorang tidak mau kembali kepada Allah, Allah akan masukkan ke dalam neraka, Jahannam. Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat ke-60, Inna waqala, dan berkatalah, Rabbukum, Rabb kalian. Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, ya, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Di sini Allah mengatakan umum, ya, ud'uni, berdoa kepadaku dalam hal apapun itu. Dalam meminta tambahan ilmu, dalam meminta tambahan harta, dalam meminta kesehatan, intinya berdoa kepada Allah. Astajib lakum, Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, kalaupun tidak dikabulkan doa kita, Allah akan tangguhkan. Kalaupun tidak ditangguhkan, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari doa yang kita minta. Dan itu terdapat dalam hadis Nabi SAW. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi, anni, tentangku, tentang Allah SWT, fa inni qarib, katakan bahwasanya Allah itu dekat. Allah itu dekat. Allah itu dekat, ya. Allah berada di atas arsy dan ilmu Allah meliputi kita. Dekat banget Allah SWT dengan kita. Allah ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Siapapun yang minta doa kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan kabulkan. Ya, yakin, mendesak, mengangkat kedua tangan, dan adab-adab doa. Disebutkan oleh para ulama harus dipraktekkan, maka insya Allah Allah akan menurunkan ijabahnya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya adalah berdoa. Lihat, Allah menyebut doa sebagai ibadah, mengisyaratkan betapa tingginya kedudukan doa. Nah, dan doa ini ada dua macam, doa masalah, doa ibadah. Kalau doa masalah itu ketika kita minta pertolongan, mohon diberikan rezeki, tambahan ilmu, itu namanya doa apa? Doa masalah, meminta. Kemudian ada yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah ini adalah
segala hal yang bersifat ibadah seperti sholat, zakat, haji, itu hakikatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan sholat, hakikatnya kita ini berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, ya, walaupun kita tidak mengangkat kedua tangan, tapi itu termasuk berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mana yang lebih utama, doa ibadah sama doa masalah? Tentunya doa ibadah. Ya, ketika orang beribadah kepada Allah, ya, dengan ibadah yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia lebih daripada orang yang meminta dengan kedua tangannya. Misalkan ketika seorang ada dua orang. Yang satu dia sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangan agar diberikan kesehatan. Yang satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sesering yang pertama. Tapi dia ini kuat banget ibadahnya. Dia melakukan puasa sunnah, sholat ini, na'am. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan lebih ya memberikan kenikmatan pada orang yang kedua daripada yang pertama. Karena yang pertama tadi lebih banyak doa masalah, mengangkat kedua tangan. Yang satunya enggak, lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi." Terus di akhir, "Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Wala in sta'adzani la'u'idzannahu." Itu hamba tadi, dia betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib dan amalan sunnah. Akhirnya Allah menjadikan hamba tadi orang yang jarang mengangkat kedua tangannya tapi ibadahnya luar biasa, maka Allah akan mengangkat derajat dia, memberikan yang walaupun dia tidak memintanya. Intinya kebaikan untuk orang tadi Allah akan berikan. Nah, siapapun yang menyombongkan, tidak mau beribadah kepada Allah, maksudnya berdoa, maka sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan terhina. Jadi seorang penuntut ilmu harus berdoa kepada Allah. Yang kedua, wasyawwaqana jalla wa ala lidu'aihi walinkisari baina yadayhi biqaulih wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdoa kepadanya dan merendahkan diri di hadapannya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Nabi, tentang Allah, katakan, fa ini qarib, aku tuh dekat. Dekat sekali Allah SWT dengan kita. Makanya ketika kita berdoa, ketika para sahabat ya berdoa, ya ada yang mengatakan sebelum perang Khaybar, nah Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, ya, jangan teriak-teriak karena kalian ini berdoa kepada zat yang dekat. Ya, mengisyaratkan kalau berdoa itu nggak perlu teriak-teriak seperti itu, cukup antara antum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hambaku bertanya tentangku, katakanlah wahai Nabi bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku mengabulkan. Da'watad da'i idza da'an. Doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Siapapun yang berdoa kepada Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Cepat atau lambat. Kalaupun tidak dikabulkan, Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada doa kita. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam keadaan kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh tidak hanya berdoa saja tapi harus sabar mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seorang tidak cukup hanya berdoa saja. Ya. Antum di samping berdoa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, tidak boleh cuma berdoa saja kemudian meninggalkan sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang ketiga, penulis menyebutkan hadis Rasulullah SAW bersabda berkaitan tentang sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan doa? Sesuatu yang paling mulia di sisi Allah adalah berdoa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi berdoa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah SWT kecuali berdoa. Sehingga siapapun yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah, maka hendaklah dia memperbanyak berdoa. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat berkaitan anjuran berdoa adalah Rasulullah SAW mengajarkan untuk memperbanyak berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi apapun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yunzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Nah, hadis riwayat Imam Hakim dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ad-du'a'u yanfa'. Berdoa kepada Allah itu akan memberikan manfaat. Ya. Untuk apa ikhwah? Yanfa'u mimma nazal. Ya. Untuk apa yang telah turun. Wa mimma lam yunzil. Dan apa yang belum turun. Jadi doa ini bisa mengangkat musibah atau mencegah musibah agar tidak turun kepada kita. Faham? Itu makna dari hadis Nabi SAW. Jadi kalau misalkan kita sudah kena COVID misalkan, kita berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita belum terkena COVID, kita juga harus berdoa kepada Allah. Karena berdoa ini bisa mencegah sebelum musibah datang kepada kita. Dan doa bisa mengangkat musibah yang ada di diri kita, yang terkena atau yang mengenai kita. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Maka kalian, wahai hamba-hamba Allah, wajib melaksanakan doa. Wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib berdoa. Tidak boleh sombong dan tidak boleh dosa. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berdoa kita gunakan, ya. Kita sampaikan kepada saudara kita, teman kita. Kita harus berdoa. Ya. Kalau kita mendengar mendapatkan ada musibah, kita doakan. Karena doa ini bisa mencegah agar musibah ini tidak kembali kepada kita. Nah, kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya adalah wali ahamiyatid du'a wa 'azim manzilatihi fid din ja'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal ibadah. Antara kedudukan doa yang tinggi sampai Rasulullah SAW menjadikan doa itu sebagai ibadah. Ya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu merupakan ibadah. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, "astajib lakum." Niscaya aku Allah akan mengabulkan doa kalian. Jadi harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang penuntut ilmu harus berdoa sesering mungkin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufiknya dalam menuntut ilmu agama. Karena kalau kita
tidak diberikan taufik oleh Allah, maka kita tidak akan semangat dalam menuntut ilmu agama, dalam mengajarkan ilmu agama. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dan masih berdoa juga. Waqad basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-da'iya bi bisyaratin 'azimatin wa hiya anna Allah ta'ala yastahyi an yarudda min man da'ahu sifran khaiba. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bagi seorang yang berdoa, ya. Jadi ketika kita berdoa, ya, mengangkat kedua tangan kita ke langit, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah memberikan apa? Memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa, ikhwah? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ya, sebelum tangan kita diletakkan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan malu. Allah Subhanahu wa taala malu ketika seorang hamba berdoa kepadanya kemudian tidak dikabulkan sama sekali. Kalau kita meminta kepada manusia, meminta uang, paring-paring seperti itu kan, meminta hadiah, meminta donasi, ya kadang orang itu dia akan menolak kita, bukan? Naam. Dan kita akan terhina dan kita akan sedih. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali. Allah yang memiliki segalanya. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah yang memiliki segalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya, kerajaan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pelit. Allah akan berbagi, Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan Hakim. Tidak disebutkan ini disahihkan Syekh Albani atau enggak? Itu tidak disebutkan disahihkan Syekh Albani. Intinya hadis penulis tidak menyebutkannya ini. Dikatakan oleh Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Nah, sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hayyun, ya, memiliki sifat pemalu, karimun, dermawan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dermawan, mulia. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat malu. Tapi malunya Allah bukan seperti malunya makhluk. Nah, Allah memiliki sifat malu dan Allah dermawan. Setiap apapun yang hamba minta pasti Allah akan kabulkan. Rasulullah melanjutkan, yastahyi, Allah itu akan malu kepada siapa? Kepada seorang yang idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi, ketika seorang berdoa kepadanya mengangkat kedua tangannya, an yaruddahuma sifran khaibataini. Hamba tersebut kemudian meletakkan kedua tangannya, kan tadi ngangkat ke atas, meletakkan kedua tangannya apa dengan tangan kosong. Maksudnya tidak dikabulkan. Pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat. Kalaupun tidak dikabulkan, ya ingat Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganti yang lebih baik lagi. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Itu tadi berkaitan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang apa? Betapa pentingnya seorang penuntut ilmu ya mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis di sini menyebutkan ya beberapa contoh dari para ulama salafus saleh, mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengalami kesulitan dalam mempelajari ilmu agama. Penulis mengatakan para ulama salaf yang saleh dan para imam yang terbaik selalu kembali kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah di setiap keadaan dan urusan mereka. Misalnya, ketika mereka mendapat kesulitan dan urusan ilmiah atau sulit memahaminya, Allah mengabulkan doa mereka dan membukakan gudang pengetahuan, karunia dan kemurahannya. Kemudian beliau menyebutkan kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang telah kita sebutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, terkadang
rubbama tala'tu fi tafsiril ayatil wahidah mi'ata tafsirin fala afhamuha. Ya, terkadang untuk tafsir satu ayat saya membaca 100 kitab tafsir, subhanallah. Ya. Antum lihat Ibnu Taimiyah satu ayat itu membaca 100 buku, 100 judul buku tafsir. Begitu luar biasanya kan keilmuan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau sering sekali menukil faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena Ibnu Taimiyah saja satu ayat saja beliau sampai membaca apa? Sampai membaca apa ya, ikhwan? 100 buku tafsir. Dan beliau mengatakan fala afhamuha, aku pun tidak memahaminya. Sudah membaca 100 buku tafsir tapi beliau tetap juga nggak paham. Akhirnya apa, ikhwah? Thumma as'alullah al-fahma wa aqul ya muallima Adam wa Ibrahim allimni. Ya. Saya memohon kepada Allah pemahaman dengan berdoa. Wahai yang pengajar Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, alimni. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya. Alimni. Boleh kita berdoa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengajarkan pada Nabi Adam dan Ibrahim. Nah. Kemudian dilanjutkan, wa kuntu azhabu ilal masajidil mahjurah wa nahwiha. Dan aku pun mendatangi masjid yang kosong, yang nggak ada orang sama sekali, karena biar nggak riak gitu kan. Aku pun mendatangi masjid yang kosong, nggak ada orang sama sekali. Wa nahwiha, atau yang selainnya, misalkan ke tanah kosong, di lapangan yang pokoknya nggak ada orang sama sekali. Wa umarrigu wajhi fit turabi wa as'alullaha wa aqul, dan terkadang pula aku menyungkurkan wajahku ya ke tanah dan bersujud kepada Allah. Maksudnya sholat ya ikhwan. Sholat, sujud. Ya. Karena posisi terdekat seorang hamba dengan Allah ketika dalam keadaan sujud. Makanya perbanyaklah berdoa dalam sujud. Ini dalam hadis Nabi SAW. Wa amma sujud fa'akthiru fihi minad du'a. Faqaminun an yustajaba lakum. Nah, jadi perbanyak doa ketika sujud. Maka para ulama salaf dulu ada yang sujud sampai berjam-jam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sujud, tidak ada orang sama sekali di hadapan beliau. Wa aqul, dan aku pun berdoa kepada Allah, ya muallima Adam wa Ibrahim alimni. Ya Allah, zat yang telah mengajari Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, ajarilah aku. Nah, alhasil ya, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pemahaman kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Memberikan pemahaman, mengajari Ibnu Taimiyah sebagaimana Allah mengajari Nabi Ibrahim dan Nabi Adam. Dan memahamkan Ibnu Taimiyah seperti pemahaman apa? Seperti pemahamannya Nabi Sulaiman. Kata penulis, fakana Ibnu Taimiyah u'jubatan fil fahmi wal hifdhi wal istinbat. Ya. Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman, hafalan dan istinbat, kemampuan menggali hukum yang sangat mengagumkan. Nah, Ibnu Taimiyah ini beliau nggak meniru. Ibnu Taimiyah nggak meniru ulama-ulama sebelumnya. Jadi Ibnu Taimiyah ini mencetuskan ya doa ini, doa istinbat beliau dari Al-Quran Sunnah, kemudian beliau berdoa seperti itu. Ya ulama-ulama yang lainnya mungkin berdoa seperti doa pada umumnya, ya Allah berikanlah fahaman seperti itu. Tapi Ibnu Taimiyah, ya beliau berdoa seperti itu, merangkai doa itu, dan Allah pun mengabulkan doa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini merupakan bukan ujub ya ikhwah. Ibnu Taimiyah bukan ujub. Beliau menceritakan ini pengalaman pribadi pada murid-muridnya, agar muridnya bisa mencontoh begitu. Karena terkadang murid itu butuh contoh ya dari praktek langsung dari gurunya. Karena itu bisa lebih mengikat langsung apa? Mengikat ke dalam hatinya begitu. Kepada hati sang murid. Kalau misalkan muridnya cuma
diceritain buku dalam buku, kisah-kisah kayak gitu. Kadang murid itu akan merasa bosan. Jadi butuh pengalaman pribadi gurunya harus disebarkan begitu. Dari Ibnu Taimiyah menyebarkan pengalaman pribadi beliau ketika sudah tidak ketika memahami satu ayat ya, kemudian enggak ini, akhirnya beliau sholat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata penulis sebab doa-doa, rangkaian doa Ibnu Taimiyah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman Ibnu Taimiyah itu luar biasa, kemudian hafalan juga luar biasa. Ibnu Taimiyah itu sekali baca langsung hafal. Kemudian istinbatnya juga luar biasa. Bahkan Ibnu Taimiyah bisa membalikkan misalkan dalil musuh ya jadi bumerang untuk dia, bisa. Makanya dari situ banyak orang yang hasad sama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akhirnya beliau pun dihasut oleh ulama-ulama yang miskin ya. Ulama-ulama mazhab, akhirnya mereka pun menjebloskan Ibnu Taimiyah ke dalam penjara. Tapi ketika Ibnu Taimiyah meninggal dunia, mereka menyesal. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kisah Ibnu Taimiyah nggak ada habisnya, dan para ulama yang datang setelah Ibnu Taimiyah ini banyak sekali mengambil faedah. Bahkan mereka tidak ragu untuk mengatakan siapapun yang ingin menjadi ulama maka dia harus membaca buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Kalau orang ya ingin menjadi ulama tidak mau membaca bukunya Ibnu Taimiyah, dia tidak akan menjadi ulama. Ulama yang rabbani ya. Karena Ibnu Taimiyah itu ibarat kata kayak tanda kebesaran Allah gitu. Allah menciptakan manusia yang seperti Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Dia lihat itu seperti Aqidah Wasithiyah. Dia mengarang buku Aqidah Wasithiyah antara zuhur sampai asar. Padahal di Aqidah Wasithiyah beliau nggak pakai maroji. Semuanya disebutin situ. Perkataan dalil-dalil dari Al-Quran. Qala Allah, wa qawlu, wa qawlu, wa qawlu, wa qawlu, wa qawlu. Beliau nggak buka Quran terus kayak gitu. Nah, dari Ibnu Taimiyah ya belajar sejak kecil sampai beliau meninggal dunia. Dan beliau hafal Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan nggak cuma Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Musnad Imam Ahmad itu ada 40 jilid atau berapa. Intinya ada sekitar 40.000 hadis. Ibnu Taimiyah hafal. Kemudian Ibnu Taimiyah juga hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya hafal deh. Kemudian Tabrani juga hafal, pokoknya hafal semuanya. Ibnu Taimiyah juga ketika di penjara pernah beliau menulis sebuah buku As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang yang terhunus untuk orang yang mencela Rasulullah SAW. Ada orang yang mencela Rasulullah, akhirnya Ibnu Taimiyah menulis buku. Nah bukunya ini beliau nggak pakai maroji, semua dari hafalan beliau. Setelah selesai, beliau meninggal dunia, bukunya ini diteliti, ternyata betul semuanya. Apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah itu semuanya tertata ada di buku-buku. Padahal beliau nggak ada sama sekali rujukan. Pokoknya Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Masya Allah, dari segi keilmuannya. Makanya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan yang lainnya, ketika Ibnu Taimiyah berhadapan dengan 4 imam mazhab, ya, jadi Ibnu Taimiyah terkadang dikuatkan pendapatnya. Nah, itu banyak sekali. Seperti Syekh Utsaimin banyak merojikkan pendapat Ibnu Taimiyah daripada 4 imam mazhab. Sekalipun mereka berkumpul seperti itu. Karena Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, mereka mencari dalil, bukan mencari banyaknya pengikut. Kalau banyak pengikut, ya pengikut 4 imam mazhab lebih banyak daripada pengikutnya Ibnu Taimiyah. Tapi mereka ini kan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, mereka ini mengetahui ya, yang dijadikan patongan itu dan dalil. Dan dalilnya Ibnu Taimiyah jelas sekali. Nah, sampai Imam Zahabi, pokoknya banyak deh pokoknya kalau biografi Ibnu Taimiyah kalau mau bahas sampai ribuan halaman itu. Sampai Imam Zahabi mengatakan setiap hadis yang tidak diketahui Ibnu Taimiyah maka dia bukan hadis. Menunjukkan Ibnu Taimiyah itu hafal hadis semuanya. Kemudian juga Ibnu Taimiyah itu disebutkan oleh Imam Zahabi, kalau beliau berbicara tentang fikih maka seolah nggak ada ulama lain kecuali beliau nomor 1. Kalau berbicara tentang akidah nggak ada yang lain kecuali beliau nomor 1. Ketika berbicara tentang sirah beliau nomor 1.
Pokoknya apapun yang bidangnya, maka Ibnu Taimiyah kalau udah berbicara, nggak ada yang menandingi dia. Jadi betul-betul beliau ini apa? Kayak tanda kebesaran Allah begitu loh. Nah, di kekuatan hafalan dan yang lainnya. Tapi ya Ibnu Taimiyah manusia biasa. Nah, ada yang salah, ada namanya manusia loh. Nabi Muhammad saja kan berbuat salah. Hanya saja dosanya Nabi diampuni. Itu sebutan Syekh Utsaimin. Semuanya berbuat salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan beliau mujtahid. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ini berdiri samping 4 imam mazhab. Dari segi keilmuan loh ya. Jadi segi keilmuan itu berjajar. Bukan dari segi mazhab. Kalau mazhab ya Ibnu Taimiyah nggak bisa dong buat mazhab. Ya, karena kan mazhabnya Ibnu Taimiyah ini kan beliau nggak membuat kaidah-kaidah seperti 4 imam mazhab. Lagi pula 4 imam mazhab juga nggak buat kaidah. Yang buat kaidah murid-muridnya begitu. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah setara keilmuannya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan melebihi 4 imam mazhab. Dan tidak mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keilmuan banyak dari Ibnu Taimiyah melebihi 4 imam mazhab. Ya. Kalau antum berbangga bahwasanya Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis, maka Ibnu Taimiyah juga hafal. Ibnu Taimiyah hafal sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Hafal beliau. Ya. Mau nulis aja nggak ini, sekali baca aja langsung hafal loh. Pernah ketika masa kecil aja ya, masa kecil nih Ibnu Taimiyah itu, beliau ini ada seorang ulama. Jadi kecerdasan, kekuatan hafalan dan cepatnya menghafal Ibnu Taimiyah ini sampai terkenal gitu kan di seluruh Damaskus begitu. Sampai akhirnya mereka pun apa? Berdatangan berlomba. Sampai ada seorang ulama waktu itu dia ingin penasaran kan mengecek hafalan Ibnu Taimiyah ini. Nah, beliau bertanya kepada beberapa orang di sekitar situ dan menjelaskan, iya, memang ada namanya Ahmad. Ya, maksud Ibnu Taimiyah ini. Dia masih sekolah, coba nanti tunggu saja. Akhirnya betul, Ibnu Taimiyah datang pulang sekolah dari teman-temannya, anak SD seperti itu. Dan Ibnu Taimiyah apa? Dipanggil. Dan ulama tadi menyebutkan hadis Nabi, sanadnya. Ada beberapa hadis itu, atau 10 hadis atau berapa. Pokoknya Ibnu Taimiyah pakai papan tulis zaman dulu. Auha. Kemudian ditulis, kemudian setelah itu Ibnu Taimiyah suruh baca sekali. Baca. Udah selesai, dihapus. Coba hafalan. Akhirnya betul Ibnu Taimiyah bisa, nggak ada salahnya sama sekali. Selesai. Kemudian dites lagi sama ulama tadi. Ditulis lagi hadisnya berapa hadis bermaksud sanad-sanadnya, akhirnya dihapus lagi. Kemudian Ibnu Taimiyah disuruh ngafal, kemudian disuruh nyimak terus, dan itu berkali-kali sampai akhirnya penulis ulamanya mengatakan kalau seandainya si anak kecil ini hidup ya sampai besar, maka dia akan mendapatkan kedudukan tinggi. Kalau antum berbangga dengan Imam Ahmad, maka Ibnu Taimiyah memiliki hafalan yang begitu luar biasa. Tetapi tahukah antum bahwasanya Ibnu Taimiyah ini mazhabnya Hambali, mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Karena mazhab Imam Ahmad lebih dekat kepada hadis karena banyak sekali. Nah, jadi Ibnu Taimiyah ya, walaupun sekuat seperti itu, beliau masih dimasukkan ke dalam ulama mazhab Hambali, dan itu merupakan kebanggaan, salah satu kebanggaan ulama-ulama mazhab Hambali. Nah, ya. Kalau misalkan mereka berbangga dengan ilmu fikih ya, maka Ibnu Taimiyah begitu luar biasa. Antum tahu kan kisahnya sampai didebat sama ulama-ulama di zamannya. Contoh misal kayak kasus satu. Dan barang siapa yang mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak 3 kali. Anti tolik, anti tolik, anti tolik. Kamu saya talak 3 kali. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Menurut 4 imam mazhab, itu berkait langsung jatuh 3 talak. Menurut Ibnu Taimiyah tidak sama sekali. Dan didebat itu sama ulama-ulama mazhab di depan penguasa. Mereka nggak bisa berkutik, mereka kalah sama dalilnya Ibnu Taimiyah. Akhirnya mereka terhina kan otomatis karena disaksikan raja, kemudian disaksikan juga para masyarakat muslim.
Akhirnya mereka kayak jengkel, dan itu tidak cuma sekali saja hukum fikih, banyak beberapa hukum fikih yang didebat. Tuhan, mereka kalah semuanya, akhirnya mereka pun berhasad dan melakukan tipu daya. Ya, mereka berbondong-bondong satu sama lain, ulama mazhab tadi. Mereka ingin apa? Menjebloskan Ibnu Taimiyah ke penjara. Fi'lan Ibnu Taimiyah dimasukkan ke dalam penjara. Masya Allah. Bahkan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Ibnu Taimiyah saja pernah berdebat dengan Abu Hayyan. Ya, berdebat dengan Abu Hayyan, seorang ulama ahlu nahwu, ulama nahwu. Ya. Ketika Ibnu Taimiyah singgah di Mesir, kan Ibnu Taimiyah pernah singgah di Mesir dan penjara di Mesir. Ibnu Taimiyah berdebat sama Abu Hayyan. Kemudian tentang perkara nahwu seperti itu. Kemudian Abu Hayyan akhirnya kalah kan. Kemudian Ibnu Taimiyah ini bertanya, kamu dapat ini dari dalil dari mana begitu? Dalilnya dari mana? Katanya Abu Hayyan, dalilnya adalah kitab, sebuah kitab gitu kan. Kitab apa kata Ibnu Taimiyah? Kitab Al-Qur'an. Bukan kitabnya Sibawai gitu kan. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "Hei Abu Hayyan, kamu tidak mengetahui bahwasanya di kitab Sibawai, ulama nahwu yang terkenal sekali itu Imam Sibawai. Bahwasanya dalam buku Sibawai ini apa? Terdapat 80 kesalahan lebih yang kamu dan Sibawai sendiri tidak mengetahuinya." Seketika itu langsung murka Abu Hayyan dan membuat syair-syair yang tidak dihafal. Jadi mencela. Padahal sebelum perdebatan itu Abu Hayyan ini memuji Ibnu Taimiyah. Qama Ibnu Taimiyah fi nasri syir'atina maqama sayyidi Taimin idh asad mudar. Ibnu Taimiyah ini bangkit menolong agama Islam sebagaikan Abu Bakar menolong orang-orang yang murtad, mengembalikan mereka seperti itu. Tapi setelah kejadian perdebatan tadi, dia langsung membuat syair yang mencela. Dan kata Syekh Utsaimin, alhamdulillah, celaan baiknya Abu Hayyan sampai ke kita, celaan buruknya Abu Hayyan pada Ibnu Taimiyah tidak sampai. Tidak ada yang hafal sama sekali. Mengisyaratkan apa? Allah itu menerima Ibnu Taimiyah rahimahullah. Cukup meninggalnya Ibnu Taimiyah itu menjadi saksi bahwasanya beliau itu luar biasa. Ya kan? Kata Ibnu Katsir aja, ketika meninggalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada jenazah yang dilayat sebanyak itu kecuali satu, Imam Ahmad. Setara dengan Imam Ahmad. Mau antum jadikan Ibnu Taimiyah di bawah Imam Ahmad, ya. Tapi kalau kita berbicara seperti ini, maka akan ada orang-orang yang fanatik dalam mazhab, fanatik mazhab Hanafi ini akan mereka akan marah-marah kayak gitu. Ibnu Taimiyah seperti ini. Memang betul gitu. Bahkan Ibnu Taimiyah ketika masih kecil saja pernah bermimpi ya, mendebat siapa? Mendebat Jahm bin Sofwan, gitu kan. Sampai dia kalah. Dan Ibnu Taimiyah saja ketika masih kecil itu berdebat sama orang Yahudi loh. Dan antum tahu sendiri kan orang Yahudi itu seperti apa. Yahudi itu mereka cerdas, intelektual gitu kan. Dan mereka itu banyak berkhianat, mereka banyak berdusta. Itu sering debat sama Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah masih kecil, masih SD seperti itu. Sampai dia bisa masuk Islam loh gara-gara Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini kalau udah buat syair itu nggak mikir sama sekali. Kalau antum berbangga dengan ulama-ulama lain ini Ibnu Taimiyah. Hanya orang yang mengetahui dan menekuni biografi Ibnu Taimiyah yang mengetahui kedudukan Ibnu Taimiyah. Sehingga orang-orang yang tidak mengetahui biografi Ibnu Taimiyah, mereka akan membandingkan empat imam mazhab. Kayak seolah ulama itu cuma 4 imam mazhab saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ulama itu pasti ada ulama yang setelahnya. Lihatlah kan kita sudah mengetahui jumlah rasul berapa, jumlah nabi berapa. Sebutkan riwayat jumlah nabi 124.000 orang. Jumlah rasul 315. Siapa rasul yang paling utama, paling mulia? Nabi Muhammad SAW bukan? Padahal Nabi Muhammad di akhir bukan? Ya kan? Bukan di pertengahan, bukan di tengah, di awal. Nah, itu mengisyaratkan Allah itu memberikan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Bukan berarti orang yang dekat dengan kenabian itu yang paling pintar, bukan seperti itu. Nah, kalau untuk pemintar-pintaran loh ya. Nah, karena Ibnu Taimiyah ini kan beliau ini kan mengikuti jejak ulama salaf. Ibnu Taimiyah itu mengikuti Imam Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah mengikuti Imam Malik, Ibnu Taimiyah mengikuti Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah mengikuti siapa namanya? Imam Ahmad bin Hambal.
Sedangkan 4 imam mazhab ini kan ulama salaf semuanya. Ibnu Taimiyah ngikutin mereka. Yang membuat propaganda itu adalah murid pengikutnya itu loh, pengikut 4 imam mazhab yang datang sezaman Ibnu Taimiyah, yang mereka itu benci banget sama Ibnu Taimiyah. Sampai di antara mereka seperti ulama mazhab Syafi'iyah itu kan, ada yang menghalalkan darah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu darahnya halal, boleh dipenggal, boleh dibunuh. Ya, sampai mengatakan seperti itu, ikhwah. Tapi Ibnu Taimiyah apa? Memaafkan segala orang-orang yang pernah berbuat salah kepada beliau. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Makanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum kira Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mendapatkan ilmu dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i? Tidak sama sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu beliau mendapatkan ilmu kebaikan yang sangat banyak dari buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini yang membawa umat Islam untuk memahami Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, termasuk 4 imam madhab. Tapi sayangnya beliau ini kayak dinilai ya kurang baik seperti itu dari ulama-ulama yang fanatik. Biasalah, ulama fanatik. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Nah, bahkan Ibnu Taimiyah saja, ya beliau ini sudah bisa membaca bukunya Kitab Sibawai, buku Nahwu, padahal beliau masih kecil. Dan kata guru Ana, dosen Ana dulu pas ketika S1, guru Nahwu udah doktor, beliau sampai bilang, Ana saja baca bukunya Sibawai aja nggak paham loh, tapi Ibnu Taimiyah padahal masih kecil sudah bisa baca bukunya. Ya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Hanya orang-orang yang mendalami biografi Ibnu Taimiyah yang mampu mengetahui seluk-beluk bagaimana belajarnya beliau kok bisa sampai derajat seperti itu, sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mendapatkan ilmu besar dari Ibnu Taimiyah. Jadi kayak seolah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bagaikan apa? Lebah. Ya. Buku-buku yang kita rasakan seperti Ushul Salasa, Qawaidul Arba, kemudian Kitabut Tauhid, itu kayak hasil dari pemahaman beliau dari buku-buku Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu. Karena kalau bukunya Ibnu Taimiyah itu rata-rata susah sekali difahami. Nah, beliau pernah juga mendebat Fakhruddin Ar-Razi yang mengatakan bahwasanya akal itu pokoknya berkaitan tentang apa. Kemudian Ibnu Taimiyah saja membuat langsung buku Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. 4 jilid atau berapa gitu, ribuan, ratusan halaman atau sampai ribuan seperti itu. Dan Anda pernah dengar kata Syekh Saleh Utsaimin, Syekh bin Baz pernah mengadakan kajian pakai buku itu karangan Ibnu Taimiyah. Awal mulanya bisa cuma sampai 100, murid-muridnya kebingungan, nggak paham apa dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhirnya bubar, diganti kitab lain. Lihat cerdasnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, sampai beliau ini apa? Bisa memahami ilmu kalam dan menghancurkan ilmu kalam. Sampai Ibnu Arabi, ya, mereka ada ulama yang mengatakan Imam Ghazali mempelajari ilmu kalam tetapi terperdaya, akhirnya terfitnah Imam Ghazali. Tapi Ibnu Taimiyah tidak. Ibnu Taimiyah mempelajari ilmu kalam dan bisa apa? Bisa membolak-balikkan. Makanya ulama mengatakan apa? Kalau bukan karena Ibnu Taimiyah, mungkin kita menjadi orang yang ahlul kalam. Semuanya ini ahlul kalam. Kita nggak akan apa? Bisa memahami ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lebar kalau udah bahas Ibnu Taimiyah. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu udah akhir tadi ya, karena Syekh cuma membahas kisahnya cuma itu saja. Satu aja ya Ibnu Taimiyah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, intinya tadi, kalau antum menemui ada orang yang cuma mengunggulkan 4 imam mazhab, ilmu itu hanya sebatas mereka 4 imam mazhab, maka dia belum menguasai biografinya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena di zaman imam mazhab, 4 imam mazhab kan susah sekali, belum ada percetakan, tapi di zaman Ibnu Taimiyah sudah ada percetakan. Percetakan sudah, buku-buku sudah, tinggal Ibnu Taimiyah baca doang. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, penulis mengatakan setelah membahas berkaitan tentang ayat-ayat, berkaitan tentang doa, kemudian
ayat-ayat berkaitan tentang doa, kemudian hadis-hadis Nabi berkaitan tentang doa, dan menyebutkan kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan doa beliau. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Penulis mengakhiri dengan pembahasan, wahai saudaraku sekalian, bila Anda ingin bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, dan untuk meraihnya, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan dan hinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada seorang hamba pun tak terkecuali kesolehan dan ketakwaannya dapat mencapai kebaikan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan bantuannya. Kita harus mengetahui, penuntut ilmu itu harus paham betul semua ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'un illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki itu semuanya tidak akan terlaksana kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita menuntut ilmu menafikan taufik Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh sama sekali. Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu. Kalau seorang pemuda penuntut ilmu, dia menuntut ilmu agama, dia rajin gitu ya. Tapi dia tidak mau berdoa kepada Allah. Maka pertama kali akan menghancurkan dia adalah perbuatan dia sendiri. Nah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Masih banyak lagi ya perintah untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati seorang tabi'in yang bernama Muttarif bin Syikhir. Belum menyebutkan Muttarif bin Syikhir. Semoga Allah merahmati seorang tabi'in, Muttarif bin Syikhir. Ya, beliau menceritakan kisah ini. Ia mengatakan, seandainya aku keluarkan hatiku dan aku taruh di tangan kiriku, kemudian didatangkan kebaikan dan ditempatkan di tangan kananku, kemudian kedua tangan itu didekatkan, aku tidak dapat memasukkan kebaikan itu sedikit pun ke dalam hatiku, hingga Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menempatkannya ke dalam hatiku. Ya, Muttarif bin Syikhir seorang tabi'in, beliau ini mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasannya seluruh kebaikan, seluruh ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau menjadi ulama. Kalau antum sampai sekarang, sampai detik ini ya tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin antum tidak akan meraih kesuksesan. Nah, kalau misalkan antum sudah berhijrah 5 tahun misalkan ngaji salaf, atau 10 tahun ngaji salaf, dan antum sampai sekarang belum bisa baca kitab, karena antum sudah belajar ya, atau belum menguasai ilmu akidah atau menguasai ilmu fikih, mungkin antum ya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri ya. Siapa tahu antum jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kamu. Allah kalau diingat, maka Allah akan mengingat kita. Tapi kalau kita cuma udah hijrah sejak tahun 2010 atau 2015, kita udah hijrah bertahun-tahun, kita semangat doang, semangat gitu. Kalau ada kajian Ustaz Fulan kita datang, kalau ada kajian ini kita datang, kalau ada grup ini kita datang, kita join gitu kan. Ketika ada kajian ini kita ikut, semangatnya luar biasa. Tapi apa ya ikhwah? Kita sampai sekarang udah 5 tahun lebih kita nggak bisa baca kitab sama sekali. Bahkan bacaan Qur'annya masih jelek, belepotan. Akidah saja belum khatam, fikih juga nggak paham, tata cara sholat, sunnah sholat nggak paham sama sekali. Introspeksi diri. Mungkin selama 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, antum nggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Antum cuma modal semangat, tapi antum nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antum akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kondisinya seperti ini?
Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu. Harus meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah yang memberikan Nabi Muhammad wahyu Al-Qur'an dan wahyu sunnah. Kalau sudah mengetahui seperti itu, antum harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana antum bisa sukses dalam ilmu agama? Masa 5 tahun ngaji salaf nggak bisa baca kitab? Masa 5 tahun ngaji salaf nggak tahu dalil tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat? Tidak bisa membedakan antara 3 tauhid tadi. Masa tidak mengetahui sunnah-sunnah sholat, sudah bertahun-tahun mengkaji ilmu, introspeksi diri. Ya. Jangan cuma mengejar ilmu, nambah ilmu. Tapi nggak bisa sama sekali mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting, kita ini menyisihkan waktu untuk mempelajari apa? Berkaitan tentang ilmu, ya. Apalagi kalau misalkan antum mendapati guru yang ustadz yang mengajar di daerah antum tidak mengajarkan tentang adab-adab penuntut ilmu, ya antum harus inisiatif sendiri dong. Harus ini inisiatif sendiri. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata penulis, wahai orang-orang yang diberikan taufik, ya. Carilah waktu yang mustajab dikabulkan. Cari ya waktu-waktu mustajab. Dia penulis menyebutkan seperti ketika sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat merupakan waktu mustajab, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Itu tempatnya waktu dikabulkannya doa. Ya, kita gunakan ketika sujud kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, kemudian doa kalau mau pakai punya Ibnu Taimiyah juga nggak masalah. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim alimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Atau doa-doa rangkaian antum pakai bahasa Indonesia juga nggak tidak masalah. Kemudian juga selain ketika sujud, ya kata beliau akhir sholat sebelum salam. Ya, sebelum salam itu tempat dikabulkannya doa. Tahiyat akhir baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Ya, sebelum salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum doa di sana. Itu tempat dikabulkannya doa. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan dalam sujud atau dalam sebelum salam itu apa? Berdoa sebagaimana yang ada doanya dari Nabi SAW. Nah, tapi sebagian ulama lain mengatakan enggak, bebas itu, enggak harus yang seperti Nabi SAW. Kalau mau seperti Nabi, itu bisa buka Hisnul Muslim, di sana banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan Nabi ketika salam atau sebelum salam atau ketika sujud. Nah, kemudian yang ketiga, waktu yang mustajab adalah di pertengahan malam terakhir. Sepertiga malam terakhir waktu mustajab karena Allah turun ke langit dunia dan Allah akan mengabulkan doa siapa saja. Nah, dan ini ketika sholat boleh, tidak ketika sholat juga boleh. Intinya ketika sepertiga malam terakhir, usahakan antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat misalkan antum terlambat, nggak bisa sholat malam, bangun menjelang subuh, masih 5 menit lagi, langsung antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan agar dimudahkan untuk ilmu agama. Insya Allah Allah akan mudahkan. Sekalipun antum tidak sholat sepertiga malam terakhir. Tapi kalau misalkan antum bisa sholat tahajud, maka sholat kemudian dilanjutkan. Nah, kalau antum bisa sholat tahajud, doa ketika sujud, doa ketika sebelum salam, doa setelahnya bebas. Pokoknya sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian kata penulis, dan waktu-waktu lain yang utama. Tidak disebutkan. Di antara waktu-waktu utama adalah misalkan ketika turun hujan. Kemudian juga di antara waktu-waktu utama setelah setelah di ba'da asar. Nah, ba'da asar sampai maghrib sholat Jumat, hari Jumat ya. Nah, walaupun ada mengatakan dari naiknya imam mimbar sampai tenggelam matahari atau menjelang matahari. Nah, dan yang lainnya itu kembalinya ke fikih doa, nanti di sana sebutkan waktu-waktu yang mustajab. Kata penulis itu ya, kembalilah kepada Allah dan mintalah seperti permintaan orang-orang yang khusyuk. Berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Jangan gerasak-gerusuk, jangan cepat-cepat. Jangan teriak-teriak.
Ya, tenangkan hati antum. Handphonenya dimatikan dulu biar nggak ada yang WhatsApp, nggak ada yang ini, matikan. Fokus. Ya, dengan khusyuk, dengan penuh khusyuk. Khusyuk itu adalah ketenangan dalam hati. Kalau udah hatinya tenang itu akan membawa anggota badan kita. Kalau tumakninah itu berkaitan di luar, tenang. Gitu. Kalau khusyuk dalam hati. Berdoalah seperti doa orang-orang yang fakir dan miskin. Kita berdoa kepada Allah, tunjukkan bahwa kita ini betul-betul orang miskin, orang yang fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan antumul fuqara ilallah. Kalian itu semuanya fakir, membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sembari mengatakan, ya beliau menyebutkan ini. Ilahi wa sayyidi wa maulaya abiduka siwaya kathir wa laysa li rabbun siwak. In taradtani faman yu'wini wa in ab'adtani faman yuqarribuni wa in khazaltani faman yansuruni. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimni. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimni. Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Faya lillah ma ahlaha wa alazzaha min kalimat wa ma ajmalaha wa araqqaha min alfadhin wa ibarat. Kata penulis, doa kalau bisa memakai doa yang disusun penulis ini. Tuhanku, ya Rabbku, sang pelindung dan penolongku, hamba-hambamu selainku banyak, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Rabb selain engkau ya. Apabila engkau mengusirku, siapa yang akan menerimaku? Apabila engkau menjauhiku, maka siapa yang akan mendekatiku? Apabila engkau membiarkan aku, maka siapa lagi yang akan membantuku? Ya Allah, yang memberikan kepemahaman kepada Nabi Sulaiman, berikanlah pemahaman untukku. Ya Allah, yang telah mengajari Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, ajarilah aku. Ya Allah, ajarkan aku apa yang bermanfaat bagiku. Seperti doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nah, berilah manfaat bagiku atas apa yang telah engkau ajarkan. Ya Allah, alangkah manisnya, indahnya kalimat-kalimat maksudnya Al-Quran. Alangkah indah dan menyentuhnya lafaz dan ibarat Al-Quran. Intinya antum bagikan fakir miskin, kemudian antum memuji Allah SWT, antum puji Al-Quran, antum puji ini dan itu. Pokoknya betul-betul antum ini kayak meminta begitu. Ya, Allah SWT itu suka kalau kita itu kayak mendesak seperti itu. Suka banget. Dan Allah SWT juga suka kalau kita ini menampakkan kefakiran kita. Ya, karena kita kan hamba sahaya kan. Kita ini kan budak Allah SWT. Kita harus menampakkan apa ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Rasa butuh kita kepada Allah SWT. Nah, kalau kita tidak menampakkan rasa butuh kita kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan apa? Lupa kepada kita. Nasullah fanasiyahum. Mereka lupa terhadap Allah, maka Allah SWT akan lupa kepada mereka. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mungkin ini akhir dari pertemuan kita berhenti di berkaitan tentang ini ya, jalan yang ke-12. Gimana sih? Nah, adapun yang ke-13 ini sangat pendek sekali, coba antum lihat. Intinya yang ke-13 ini mengadakan lomba menghafal Quran. Al-Quran merupakan kitab yang paling agung secara mutlak. Oleh karena itu adalah keharusan untuk menghafal dan memahaminya agar bisa mengikatnya semangat dan menguatnya keinginan untuk menghafalnya adalah dengan mengadakan musabaqah hafal Al-Quran antara siswa-siswi di kelas. Nah, ini nggak ada
Ini nggak ada kisah-kisahnya, intinya beliau meminta mengadakan hafalan Quran. Nah, di pertemuan akan datang insya Allah kita akan membahas langsung ke yang poin ke-14 karena ini cuma saran beliau untuk menghafal Al-Quran. Ke-14 ini nanti berkaitan tentang kisah lagi ulama salaf, bagaimana para ulama salaf meninggalkan tidur untuk ilmu. Jadi demi ilmu mereka rela untuk tidur, untuk tidak tidur. Nah, wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita selalu untuk menuntut ilmu agama, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.